Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan biasanya pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, di paroki-paroki kita ada peristiwa yang besar, ada acara yang sangat istimewa. Betul enggak? Betul. Acara apa itu biasanya? Acara misa pertama. Komuni pertama, itu acara besar ya Romo ya? Besar sekali. Besar sekali. Sambut baru. Sambut baru. Nah, inilah peristiwa yang biasanya terjadi pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Namun kali ini di Keuskupan Agung Semarang, di paroki-paroki kita seluruh keuskupan tidak terjadi pesta itu karena adanya wabah virus corona. Maka pada kesempatan hari ini saya minta maaf kepada adik-adik sekalian yang telah dengan semangat mempersiapkan diri untuk sambut komuni pertama, namun akhirnya tertunda gara-gara wabah virus corona. Kita berdoa ya, semoga dalam waktu dekat Anda kalian semua nanti bisa menerima tubuh dan darah Kristus dengan suasana hati penuh sukacita. Dan bagi kita orang-orang dewasa yang sudah biasa sambut komuni pun juga selama 3 bulan ini tidak bisa sambut komuni suci, tidak bisa menerima sakramen Maha Kudus. Kita hanya mengikuti Ekaristi secara live streaming dan sambut komuni batin. Betapa kita semua merindukan untuk bisa sesegera mungkin mengikuti perayaan Ekaristi secara biasa dan menyambut tubuh Kristus. Betul enggak ya? Betul. Iya, kita semua mempunyai kerinduan yang sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya, di balik kerinduan yang besar ini sebenarnya apa toh yang menjadi pergulatan kita? Apa sebenarnya yang menjadi kerinduan kita untuk sambut komuni suci, untuk menerima komuni yang pertama? Kasih tahu enggak ya? Apa? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Adik-adik, kenapa kok pengen komuni pertama? Kenapa? Penasaran. Ayo. Hah? Nah, Kasih tahu pastilah jawabannya sama dengan kita orang dewasa. Tidak lain karena kita pengen menyambut Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, kita yakini hadir dalam sakramen Maha Kudus, hadir dalam roti dan anggur Ekaristi. Kita ingin menyambut Yesus Kristus supaya Dia hadir dan tinggal di dalam jiwa kita, karena kita yakin Dia adalah penebus kita, Dia adalah juru selamat kita. Keyakinan bahwa Yesus hadir dalam sakramen Maha Kudus dan kerinduan kita untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh diungkapkan dengan sangat bagus sekali oleh Santo Alfonsus Liguri dalam doa spiritual atau doa komuni batin. Dan kemudian doa ini dituangkan dalam sebuah lagu oleh Ibu Damian Alma. Masih ingat lagunya? Masih. Masih ya? Bapak Uskup nyanyi, Bapak Uskup yang nyanyi. Ah, saya yang nyanyi? Ya. Wah, saya nggak pede nanti toh. Nggak apa-apa, Iya. Bapak Uskup Gini nyanyi. aja, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan bersama-sama Kita lagu vokal, komuni spiritual atau komuni batin. Iya, mari kita siapkan diri, kita hayati dengan sepenuh hati lagu ini karena sungguh-sungguh mengungkapkan suasana hati kita yang merindukan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh adil dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu
kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Gimana rasanya? Ternyuh, Ternyuh ya? terharu, Terharu ya? mewek. Tuh, ada yang nangis itu tadi, ada yang merebes mili. Karena semua mengungkapkan kerinduan kita untuk menerima kembali Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Dari lagu ini, dari doa kita ini nampak nyata bahwa dalam komuni suci kita menerima Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena Ia hadir dalam rupa roti dan anggur. Dalam dan melalui doa konsekrasi, Roh Kudus telah mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan hal ini cocok sekali dengan apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku." Saudara-saudariku yang terkasih, dari kata-kata Yesus yang kita dengarkan dari Injil ini, ada 3 hal yang disamakan satu terhadap yang lain. Ada identifikasi atau persamaan antara roti yang hidup, dagingku, dan aku. Dan ketiganya menunjuk pada pribadi yang satu dan sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kalau kita menyambut tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur Ekaristi, kita benar-benar menyambut Yesus sendiri. Memang wujud dan warnanya masih tetap roti dan anggur. Namun esensinya sungguh-sungguh telah berubah, yakni pribadi Yesus Kristus sendiri. Meskipun wujudnya roti biasa, namun Dia adalah Yesus Kristus yang kita yakini hadir di dalamnya secara sakramental. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, ada 2 anugerah besar yang dianugerahkan kepada kita. Yang pertama, kita bersatu dengan Yesus sendiri, Sang Roti hidup, Sang Roti kehidupan. Maka dengan komuni suci kita semua menyambut hidup yang kekal, menerima penebusan, dan kita dibangkitkan oleh Yesus sendiri. Yesus pernah berjanji kepada kita, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus bukanlah PHP atau pemberi PHP? Pemberi pengharapan palsu. Tidak. Karena apa? Karena dia sendiri menjadikan dirinya, menyerahkan dirinya, hidupnya sebagai jaminan bagi kehidupan kekal, bagi kebangkitan kita, bagi penebusan kita. Dan itu terlaksana sekali untuk selamanya, yakni melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Nah, peristiwa korban salib inilah yang setiap kali kita kenangkan dalam perayaan Ekaristi. Dan dalam peristiwa kenangan ini, kembali Yesus hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam diri kita, hadir dalam keluarga kita, dan melaksanakan kembali karya penebusannya bagi kita. Ini yang pertama, anugerah yang pertama. Jadi kita dipersatukan dengan Kristus, menerima anugerah hidup abadi, penebusan dan kebangkitan. Anugerah yang kedua adalah bahwa dengan menyambut tubuh dan darah Kristus dari roti yang satu dan sama, dari piala yang satu dan sama, maka kita dipersatukan dengan tubuh mistik Yesus Kristus yang tidak lain adalah gerejanya. Dengan menyambutnya, kita semakin menjadi bagian dari gereja, kita semakin menjadi bagian dari tubuh mistik Yesus Kristus ini. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu dan sama. Saudara-saudari yang terkasih, kita pantas bersyukur atas anugerah sakramen Ekaristi, atas anugerah tubuh dan darah Kristus yang senantiasa ditawarkan, diberikan, disediakan bagi kita semua melalui perayaan Ekaristi. Kita pantas bersyukur. Namun pertanyaannya, bentuk syukur apa yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai persembahan kepada Tuhan yang telah menyerahkan diri seutuhnya kepada kita? Yang pertama, tentu saja dengan menyambut tubuh dan darah Kristus secara hormat, dengan penuh kesungguhan dan penuh cinta kepada Tuhan Yesus sendiri. Juga meskipun sekarang ini kita baru bisa menyambutnya secara spiritual, secara batin, kita sungguh-sungguh menerimanya, menyambutnya. Karena apa? Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam kebersamaan kita ini. Persis yang tadi diungkapkan dalam lagu kita yang kita nyanyikan. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Inilah yang kita hayati, inilah yang kita rasakan. Dan saudara-saudariku yang terkasih, saya sungguh kagum pada Anda semua, pada panjenengan semua yang dengan penuh ketekunan, kesetiaan dan kesungguhan mengikuti Ekaristi walaupun secara online atau live streaming. Bahkan mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Berulang kali saya sebutkan bagaimana kita mempersiapkan itu semua dengan baik. Ada altarnya, ada lilinnya, ada salibnya, ada kitab sucinya. Bahkan mempersiapkannya bermenit-menit sebelumnya. Padahal kalau dulu kita Ekaristi biasanya datang mepet-mepet ya kan, bahkan terlambat. Gitu. Namun sekarang ini justru kita mempunyai waktu yang cukup longgar, cukup banyak untuk mempersiapkan diri dengan baik sekali. Maka inilah yang membuat saya terkagum-kagum pada panjenengan semua. Kiranya ini semua terjadi karena kita yakin dan sadar betul akan kehadiran Yesus di dalam perjumpaan kita, di dalam kebersamaan kita, di dalam Ekaristi. Ini ungkapan syukur kita yang pertama. Yang kedua adalah karena kita menjadi anggota gereja, anggota tubuh mistik Yesus Kristus, maka kita mencoba untuk semakin menyadari dan menghayati keanggotaan kita di dalam gereja ini. Dengan cara semakin melibatkan diri di dalam gerak dinamis paguyuban gerejawi, yakni bagaimana saya semakin bisa berkiprah, berkontribusi
di dalam kehidupan menggereja, di lingkungan kita, di wilayah kita, di stasi kita, di paroki kita, di keuskupan kita. Apapun yang kita miliki, bakat, talenta, kita kembangkan, kita sumbangkan untuk kehidupan gereja kita ini. Dan yang kedua, ikut terlibat atau melibatkan diri dalam dinamika dinamis gereja yang terjun di tengah-tengah dunia, yakni melaksanakan perutusan di tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa membawa wajah gereja di tengah-tengah masyarakat dengan caranya yakni melibatkan diri dalam dinamika kehidupan bersama, menjadi bagian dari masyarakat, serawung dengan sesama, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan tidak mengurung diri di rumah saja. Meskipun untuk sekarang ini kita membatasi diri kegiatan kita supaya kita aman semuanya. Inilah saudara-saudari yang terkasih, yang bisa kita buat sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah sakramen Ekaristi, atas anugerah tubuh dan darah Kristus yang kita terima. Dan sekaligus kita mohon dalam kesempatan ini, agar tubuh dan darah Kristus yang kita terima, yang telah kita terima dan akan kita terima senantiasa menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu di dalam gereja, di tengah masyarakat, di dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Semoga kehadiran kita membawa perubahan di dalam kehidupan bersama, yakni perubahan yang semakin baik, sehingga Kristus semakin dirasakan kehadirannya oleh semakin banyak orang.